Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 2, 3, 6, 7, 8. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 2. Pada halaman 2 ini kita diminta untuk memperhatikan atau mengamati sebuah buklet yang berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Nah, dari buklet ini kita diminta untuk memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut. Baik, informasi-informasi yang kita perkirakan yang akan kita dapat adalah, menurut perkiraan saya, buklet tersebut berisi tentang bagaimana terjadinya siang dan malam, kapan terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan apa perbedaan siang dan malam. Nah, itu perkiraan informasi yang kita dapatkan dari buklet Terjadinya Siang dan Malam. Berikutnya kita akan jawab di halaman 3. Di halaman 3 kita diminta untuk tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Gunakan format di bawah ini. Oke, di sini ada dua format yang perlu kita isi. Yang pertama adalah hal yang telah aku ketahui. Di sini mengenai tentang siang dan malam. Oke. Yang pertama, jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. Yang kedua, yang sudah kita tahu adalah jika siang pandangan terang benderang, jika malam pandangan gelap. Sangat jelas bahwa kalau di siang hari itu kita dapat bisa melihat apapun karena di siang hari itu terang benderang. Nah, ketika malam kita tidak bisa memandang atau melihat sesuatu tanpa ada bantuan pencahayaan melalui senter ataupun melalui lampu. Yang ketiga, jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Itu juga kita sudah tahu. Nah, berikutnya yang ingin kita tahu dari siang dan malam adalah, pertama, apa saja penyebab terjadinya siang dan malam? Tentu itu kita ingin tahu apa sih yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, apa saja akibat adanya siang dan malam? Nah, ketika adanya siang dan malam, apa sih akibatnya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan yang ada di alam ini? Yang ketiga, istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Nah, itu perlu kita ketahui istilah-istilah baru dari eh, yang terkait dengan siang dan malam. Berikutnya kita akan jawab di halaman 6. Di halaman 6 ini kalian sedang melakukan percobaan terjadinya siang dan malam. Eh. Nah, di nomor 4 kita mulai ditanya tentang adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan. Tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat pengamatan tentang terjadinya siang dan malam menggunakan senter dan globe atau bola dunia. Oke, langsung saja kita jawab di soal nomor 4. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Ketika senter dinyalakan, bagian yang menghadap senter menjadi terang, sedang sisi globe yang lain tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Berikutnya, soal nomor 5. Tetap nyalakan senter lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, di sini kamu diminta untuk menerangi globe, kemudian kamu diminta untuk memutarkan globe tersebut. Baik, kita jawab.
Setelah diamati, terjadi perubahan keadaan pada globe. Globe yang berputar dan bidang permukaan yang awalnya terang, perlahan-lahan menjadi gelap. Sementara sisi globe yang semula gelap, perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Maksudnya, ketika globe yang sisi gelap atau tidak terkena oleh cahaya senter, itu ketika diputar nanti akan dapat kebagian cahaya dari senter. Baik, berikutnya kita lanjut ke halaman 7. Nah, kita akan menjawab ada 10 soal, kemudian nanti kita diminta untuk menyimpulkan. Jawaban nomor 1, soal nomor 1 maksudnya, andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. Kapan kita mengalami siang? Nah, kita akan mengalami siang, jawabannya adalah ketika bumi menerima sinar dari matahari. Kemudian yang B, kapan kita mengalami malam? Ketika bagian bumi tidak menerima sinar dari matahari. Yang C, bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Posisi matahari tetap diam. Yang D, bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Posisi bumi bergerak. Yang soal kedua, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Gerak bumi berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Gerakan bumi berputar pada porosnya. Soal keempat, mengapa ada daerah di bumi yang terang? Jawabannya, bagian bumi ada yang terang karena mendapat sinar matahari. Soal kelima, mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Daerah bumi ada yang gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Oke, berikutnya soal nomor 6. Apa akibat rotasi bumi? Dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi. Terjadi gerakan bumi yang mengakibatkan permukaan bumi ada yang menerima sinar matahari dan ada yang tidak menerima sinar matahari. Soal ketujuh, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Sesungguhnya yang bergerak itu adalah bumi yang bergerak. Soal nomor 8, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah fenomena bergeraknya matahari dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Yang kesembilan, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Masyarakat melakukan aktivitas dan bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaan ke-10, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Kebanyakan masyarakat beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Ini yang dilakukan di malam hari. Berikutnya kesimpulan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sekarang kita lanjut ke halaman 7, masih di halaman 7. Kita ditanya tentang apa yang mungkin terjadi jika matahari berputar dan bumi tidak berputar. Coba jelaskan. Jika bumi berhenti berputar, maka setengah bagiannya menghadap ke matahari dan cuacanya panas, terik, dan tidak ada malam hari. Sedangkan di belahan lain akan diselimuti cuaca dingin, tidak ada secercah sinar mentari, dan tidak ada siang. Hikmah apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Salah satu manfaat dari rotasi bumi adalah adanya pergantian siang dan malam. Dengan adanya malam dan siang hari, maka manusia bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan beristirahat dengan porsi yang sangat cukup.
Oke, di halaman terakhir kita akan menjawab mengenai diskusi dengan orang tua tentang kegiatan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan waktu. Misalnya kegiatan yang selalu dilakukan menjelang matahari terbit. Oke, baik kita jawab. Kegiatan yang dilakukan masyarakat saat matahari terbit. Pertama olahraga, belanja ke pasar, pergi ke sekolah, dan bertani. Baik itu saja untuk kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman kamu, kemudian like video ini dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.